Zaman dulu, kuil-kuil dipenuhi oleh para pendeta merangkap bankir. Mereka berdagang di sekeliling kuil dengan menaruh bangku-bangku penukaran uang emas, bangka, bank. Mereka sebenarnya tak peduli Tuhan mana yang disembah di kuil itu. Yang penting, para jemaat yang datang ke kuil itu berdagang dengan mereka. Para jemaat jadi nasabah bankir pendeta. Itulah aktivitas yang terjadi di semua tempat-tempat peribadatan kuno. Kita sama mengetahui bahwa Ka'bah sebelum periode Islam menjadi tempat pemujaan berhala. Sebelum kemudian berhala-berhala itu dihancurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ajaran Islam sendiri mengharamkan riba alias praktek membungakan uang. Para bankir pendeta menaruh bangku-bangku tempat berdagang di kuil yang mana saja. Apapun agamanya, apapun Tuhannya, para bankir pendeta tetap praktik di situ. Kemudian, seperti yang dijelaskan lewat film kartun tadi, jika bankirnya korup dan nasabah tak bisa tarik kembali emasnya, nasabah pada ngamuk dan menjungkir balikan meja alias bangku atau bangka itu. Dari situlah timbul istilah bankrupt alias bangkrut. Bagi rekan-rekan yang beragama Kristen, tentu mengetahui kisah Nabi Isa atau Jesus menjungkir balikan bangku-bangku tempat berdagang di tempat ibadah. Itulah yang disebut bankrupt. Nabi Isa atau Jesus membangkrutkan para pendeta bankir. Jadi, sistem ekonomi berbasis bank sentral yang sebenarnya swasta, yang motivasi sebenarnya adalah mencari profit, yang diajarkan di semua sekolah di seluruh dunia, sebenarnya bertentangan dengan ajaran agama. Kenapa? Karena ajaran agama mengharamkan sistem yang dibuat untuk menguntungkan segelintir orang dengan merugikan umat manusia yang lain. Itulah sistem uang kertas yang ada di dompet Anda yang didesain oleh para bankster. Mungkin Anda tidak mengetahui bahwa Indonesia berperan besar dalam terbentuknya bank modern pertama di dunia. Indonesia berperan besar juga dalam terbentuknya perusahaan multinasional pertama di dunia. Dan Indonesia berperan besar dalam terciptanya pasar modal pertama di dunia. Ini adalah fakta-fakta yang tak diajarkan di sekolah Indonesia. Di sekolah Indonesia diajarkan bahwa Indonesia dijajah Belanda selama ratusan tahun. Yang terjadi sebenarnya adalah seperti ini. Tahun 1596, pelaut Belanda Cornelis de Houtman tiba di Banten untuk menjajaki potensi kekayaan alam Indonesia. Saat itu, Inggris menjadi kaya dengan menjajah India. Cornelis de Houtman melihat potensi Indonesia menjadi tanah jarahan Belanda, seperti India jadi jarahan Inggris. Dari situlah timbul istilah Hindia Belanda. Rombongan de Houtman kembali ke Belanda. Mereka menceritakan potensi jadi kaya dengan menjarah sumber daya alam Indianya Belanda, maksudnya Indonesia. Mereka butuh duit dan butuh tentara, tapi mereka tak punya modal. Maka mereka usul bikin badan usaha dan minta modal pada masyarakat. Bukan cuma masyarakat Belanda, tapi juga masyarakat di negara-negara sekitarnya. Maka jadilah VOC sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia. Bahkan VOC kemudian tercatat sebagai